kami siap mengalami firman. Biarlah firman-Mu meneguhkan dan menghiburkan, firman-Mu menguatkan dan mengenyangkan roh kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kekasih Tuhan. Senang pada pagi hari ini, baik melalui ibadah online maupun ada beberapa saudara yang ada di tengah-tengah kami sebagai anggota keluarga. Saya percaya di dalam masa-masa yang sulit, Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah memberkati kita. Amin. Saudara, saya akan mengangkat khotbah pagi hari ini dengan satu judul, mengalami Allah di balik penderitaan. Mengalami Allah di balik penderitaan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita yang ada di dalam kitab Ayub pasal 42. Kitab Ayub pasal 42. Ayat 1 hingga yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Seorang yang bernama Santo John of the Cross, di dalam buku klasiknya yang berjudul Dark Night of the Soul, atau malam gelap bagi jiwa, dia menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya cepat atau lambat akan memasuki masa-masa di mana dia berada dalam malam gelap bagi jiwa. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam situasi-situasi malam gelap bagi jiwa itu? Kita akan merasa bahwa kehadiran Allah itu menguap. Doa-doa kita sepertinya tidak menembus sampai surga dan hanya sampai di dinding langit-langit. Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kita mengalami kekeringan, kita mengalami kehampaan, kita mengalami ketidakberdayaan, dan kita mengalami hubungan dengan Allah semakin renggang. Nah, saudara sekalian, barangkali kita akan mudah mengatakan puji Tuhan kalau ada banyak makanan. Kita bisa mengatakan, oh haleluya, kalau semuanya berjalan dengan normal, baik adanya. Tapi kehidupan tidaklah demikian, bukan?
Seringkali kehidupan kita mengalami jalan terjal. Kehidupan kita mengalami jungkir balik. Kehidupan kita mengalami titik buntu. Dan kita bertanya, di mana Allah? Percaya atau tidak, mengalami atau belum mengalami, saudara pernah punya pengalaman yang namanya malam gelap bagi jiwa. Idealnya orang percaya minimal mengalami masa-masa itu sekali atau lebih dari sekali di dalam jalan hidupnya. Saya pernah mengalami putus asa. Seolah-olah doa saya tidak terjawab dan semakin hari semakin buruk. Dan saya bertanya, apakah Tuhan itu hadir? Apakah Tuhan itu semakin tidak akrab? Lalu saya mencoba untuk meneliti dan mengoreksi hati nurani saya. Barangkali ada dosa yang menyelinap di dalam selubung hati saya. Kita seringkali berjejak dan bergegas demikian. Apa ada dosa ya? Apa ada hal yang tidak benar? Padahal kita berjalan di dalam rel yang benar, tapi toh kenyataannya kita mengalami hal itu, bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bukunya yang bagus sekali, Philip Yancey menulis di dalam buku yang berjudul Reaching for the Invisible of God. Dia dengan bijak mengatakan demikian, setiap hubungan meliputi saat-saat dekat dan saat-saat jauh. Dan di dalam hubungan dengan Allah, betapapun akrabnya, keadaan itu juga berlaku. Nah, pagi hari ini saya boleh bertanya, Allah itu merasa dekat atau jauh dari saudara? Secara khusus di dalam kondisi corona, Allah itu begitu jauh, berjuta-juta mil, ataukah Allah itu sedang melekat dengan saudara? Penderitaan yang dialami oleh orang percaya seringkali memberikan pelajaran berharga dan juga bermakna di dalam pengenalan kita akan Allah. Nah, saudara sekalian, kalau di dalam dunia pendidikan adalah pelajaran dulu, setelah itu ujian, betul? Tetapi di dalam hubungan kita dengan Allah adalah ujian dulu, baru pelajaran. Berbahagialah yang saudara dapat pelajaran dari Allah di dalam masa-masa corona ini, karena saudara akan mengenal Allah lebih dalam lagi. Amin. Saya percaya di dalam situasi-situasi pasca corona, kita tidak akan menjadi terpuruk dan terburuk, tapi kita akan melihat pengalaman dengan Allah secara pribadi. Amin. Satu pelajaran yang berharga adalah kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Bapak Ibu, pelajaran apakah yang kita akan dapatkan bersama-sama dengan Allah di balik penderitaan ini? Kalau kita boleh belajar dari sebuah pengalaman hidup, kita akan menemukan satu tokoh di dalam Alkitab yang namanya Ayub. Saudara, kitab Ayub dibuka dengan sebuah pernyataan Ayub, orang yang jujur, takut Tuhan, orang yang saleh, dan orang yang menjauhi kejahatan. Sekali lagi, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang yang memiliki pengalaman spiritual yang ideal.
Dan saya rasa Ayub adalah orang yang layak dilabeli seorang Kristen yang sempurna, betul? Moralitas Ayub tidak diragukan lagi. Dia orang saleh, dia orang jujur, dia takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. 4 kriteria ini kira-kira ada di dalam diri kita semua enggak? Barangkali kita tidak saleh, tapi salah. Barangkali kita tidak takut Tuhan, tapi kita saleh. 4 kriteria barangkali tidak bisa kita penuhi dengan sempurna. Dan Ayub memenuhinya dengan sempurna. Jadi kalau saudara sekalian melihat kehidupan ini, layaklah bukan Ayub hingga sampai akhir hidupnya dia hidup enak. Bukankah seseorang seringkali berteologia, dosalah yang menyebabkan kita menderita? Bukankah kita seringkali berteologia, dosalah yang menyebabkan sakit, penyakit, dan keberangkrutan? Lalu kita begitu cepat menjatuhkan penghakiman dan mengatakan gara-gara Bror berdosa, gara-gara Sus tidak mengembalikan perpuluhan, gara-gara Bror hal seperti ini yang Bror lakukan sehingga Bror sakit, Bror menderita. No, mari kita kembali lagi di dalam kitab Ayub. 4 kriteria ini seharusnya menyebabkan Ayub tidak mengalami ini. Saudara-saudara sekalian, kita tahu semua di dalam kehidupannya penderitaan yang kita lihat di dalam kehidupannya, dalam kehidupan Ayub, bukan hanya merenggut harta kekayaannya, finansialnya bangkrut gulung tikar, kambing dombanya, lembunya habis, tapi juga ke-10 anaknya meninggal dalam waktu seketika. Bukan hanya merenggut harta kekayaannya, tapi juga merenggut jiwanya. Di dalam keadaan yang begitu parah, satu-satunya seorang yang bisa menguatkan adalah istrinya, oleh karena istrinya teman hidupnya, bukan? Dialah seorang istri yang diajak berjuang menempuh pahit getirnya kehidupan dan sekarang berada di dalam situasi yang sukses, tapi toh dalam keadaan bangkrut babak belur. Istrinya mengatakan, ayo kutukilah. Dia tidak mendapatkan topangan dari istrinya, melainkan rongrongan. Dan terakhir kali hancur lebur tubuhnya. Dia harus berada di atas abu dan debu, dan diasingkan dan orang mensibirkan. Mudah sekali bagi orang yang sukses dan jaya memberikan nasihat, tapi apa daya orang yang hancur lebur memberikan nasihat. Saudara-saudara sekalian, Ayub mengalami penderitaan. Tapi saya diberkati, akhir di dalam perjalanan imannya, dia melihat Allah dan membuat pernyataan yang luar biasa. Dan pagi hari ini, saudara akan membuat pernyataan yang sama seperti pernyataan Ayub. Mari kita baca di dalam ayat yang kelima. Saya sungguh sangat tergugah dan diberkati dengan ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari pengalaman di balik penderitaan lah, Bapak Ibu, kita akan mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Ada 3 pengalaman yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi Bapak Ibu.
ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan pagi hari ini. Yang pertama, kita akan memberikan penghargaan yang lebih besar pada misteri Allah. Saudara, Allah memiliki jalan-jalan yang tidak pernah terpahami oleh pikiran kita. Jalan-jalan Allah tidak bisa kita mengerti, tidak mampu terjangkau oleh nalar kita. Ada satu lagu yang saya senang, nanti kita bisa nyanyi lagu itu ya. Kalau tidak salah lagunya begini, lagu yang berbicara tentang jejak-jejak Tuhan ya. Saudara tahu lagu itu? Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Walau 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mulai dari awal, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau miliki, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Luar biasa bukan? Jejak-jejak Tuhan seringkali tidak pernah kita pahami. Nah, saudara sekalian, Allah memiliki jalan-jalan yang tak terpahami oleh pikiran kita. Di dalam istilah teologi, Allah itu bukan Allah yang imanen, Allah yang menyatu dengan kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang senantiasa dekat mendampingi kita. Tapi Allah itu juga Allah yang transenden, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang tidak terpahami, Allah yang tidak bisa kita selami. Di dalam bahasa Jawa dikatakan demikian, Gusti iku cedak tanpa senggolan. Artinya Tuhan itu dekat dengan kita, melekat bahkan sedekat baju kita, sedekat detak jantung kita, oleh karena dekatnya Bapa dengan kita. Tapi Bapa yang dekat dengan kita, yang manunggal dengan kita, yang cedak dengan kita, Gusti yang sama, yang adoh tanpa wewanan. Artinya jangkau, tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita selami, tidak kita bisa pahami dengan akal budi kita yang amat terbatas ini. Allah yang tidak bisa terjangkau itu, saudara sekalian, Allah yang mengontrol dan mengendalikan hidup kita. Amin. Peganglah baik-baik, tidak ada rencana Allah yang gagal di atas hidup kita. Tangannya itu sedang merendah dan menggenggam kita. Dia mengatur jalan-jalan hidup kita, dan tangan Tuhan itu sempurna melakukannya.
itu bisa kita ketahui dari kitab suci, tetapi dia jauh dari itu. Kita tidak mampu memahaminya. Mengapa corona diizinkan datang dan melanda seluruh dunia? Kita tidak sedang mengerti. Apakah ini sebuah teka-teki di dalam pikiran kita dan kita tidak bisa menebak dan membacanya? Tapi saudara sekalian, anak-anak Tuhan, segala sesuatu di tangan Allah berakhir dengan happy ending. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Peganglah ini. Saudara, di Chiang Mai, Thailand, ada sebuah rumah yang diberi nama Ben Sanok. Nah, di dalam rumah itu ada beberapa gadis yang mengalami Down syndrome, lemah mental. Dan salah satu gadis yang tinggal di rumah Ben Sanok itu seorang yang bernama Bendetir Bai, atau teman-temannya seringkali manggil Tu. Ya, gadis itu dipanggil Tu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gadis-gadis yang menderita Down syndrome itu diajari membuat sebuah prakarya, yaitu menenun. Dari tenunan gadis-gadis yang menderita Down syndrome itu menghasilkan sebuah karya yang berdaya jual mahal sekali. Saudara sekalian, jika dari tangan seorang gadis yang menderita Down syndrome saja bisa menghasilkan karya yang luar biasa, apalagi di tangan Allah yang Maha Agung, yang tangannya begitu sempurna dan berkuasa. Dia akan merancang hal-hal yang ajaib di dalam hidup kita. Itu satu pelajaran. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan di balik penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Ya, Ayub sekali lagi mengatakan, kalau Tuhan melakukan di dalam hidupku, ada teleos, ada tujuan, Tuhan akan membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan. Amin. Selanjutnya, kita akan memiliki kemampuan yang lebih dalam untuk menantikan Allah. Kita akan memiliki kemampuan yang lebih dalam untuk menantikan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menggambarkan penderitaannya, Ayub menggambarkan dengan berbagai hal. Mari kita melihat di dalam kitab Ayub pasal 19. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Saya mencoba melihat ada 4 hal, sebuah gambaran yang dibuat oleh Ayub untuk menggambarkan penderitaan yang dialaminya, kesepian yang dialaminya. Di tengah-tengah kesendiriannya di atas abu dan debu, dengan tubuh yang hancur lebur, dengan setiap hari mendapatkan celoteh dari teman-temannya, dia mengungkapkan ini. Yang pertama, dia menggambarkan dirinya sebagai seorang pelancong yang mengalami jalan buntu. Di dalam ayat 19, pasal 19 ayat 8. Jalanku ditutupnya. Jadi sebelum pemerintah melakukan PSBB dan negara-negara lain melakukan lockdown, Tuhan juga pernah membuat lockdown.
jalan-jalan ditutup, ruas-ruas jalan ditutup, dan Tuhan menutup jalan Ayub. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Penderitaan yang dialami oleh Ayub digambarkan seperti seorang pelancong yang mengalami jalan buntu. Bukan hanya jalan terjal, tapi jalan buntu dan jalan gelap. Saudara pernah punya pengalaman mengalami jalan terjal, mengalami jalan buntu, mengalami jalan yang tidak menyenangkan? Ayub mengalami lockdown, dan lockdown yang diberlakukan Allah bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, itu bertahun-tahun, saudara. Jadi kalau saudara sedang mengalami PSBB, mengalami karantina mandiri, ada orang yang pernah mengalami. Jadi Ayub akan mengatakan kepada seluruh keluarga Allah, selama keluarga Allah, Anda harus di lockdown di dalam rumah masing-masing, sebab aku pernah mengalaminya terlebih dahulu daripada kalian. Yang kedua, dia menggambarkan dirinya sebagai seorang raja yang diturunkan dari tahtanya. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-9. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan dirampas mahkota di kepalaku. Ayub bukan hanya menggambarkan dia mengalami jalan buntu, tapi dia juga menggambarkan sebagai seorang raja yang telah diturunkan. Dia dilucuti mahkotanya, dipermalukan. Pada waktu Ayub memiliki segala sesuatunya, mudah sekali nasihat-nasihatnya didengar. Tetapi sekarang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan tubuh yang sedang digerogoti oleh sakit penyakit, dan dia dihempaskan di tempat yang terasing dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi. Saudara, kalau saya bertanya, mudah mendengar nasihat orang yang sukses kaya atau mendengar nasihat orang yang melarat, babak belur, supir balik ekonominya, dan sudah tidak berdaya, dan sedang terlunta-lunta dan tidak makan apa-apa? Saudara mau mendengar yang mana? Kalau Bapak Ibu diizinkan untuk mendengar sebuah seminar dan mengikuti seminar, saudara ikut nasihat orang yang sukses atau orang yang hancur lebur hidupnya? Saya akan jamin saudara pasti akan mendengar nasihat-nasihat orang sukses. Pada masa sukses teman-teman bisa datang berkerumun, orang-orang mendengar nasihat Ayub, tapi sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan bagaimana orang mendengar? Dia menggambarkan seperti sebagai seorang raja yang diturunkan dari singgasananya. Mahkotanya sudah dilucuti, otoritasnya sudah diambil, dan dia tidak berdaya sama sekali. Yang selanjutnya, bagaimana Ayub menggambarkan tentang sebuah bangunan yang diruntuhkan. Dia bukan hanya sebagai seorang raja yang diturunkan, tapi sebuah bangunan yang diruntuhkan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah runtuh ekonomi saudara? Enggak kan? Saudara, walaupun dalam keadaan corona, saya jamin saudara masih bisa beli ikan. Minimal ikan laut, maksimal ikan asin atau terbalik. Saudara masih bisa makan telur, mulai dari telur mata panda sampai telur mata sapi. Saudara masih makan beras waras, bukan beras aking. Saudara masih bisa tertawa, saudara sekalian. Tapi Alkitab dikatakan di dalam kesepiannya, di ujung gelap hidupnya, Ayub menggambarkan bagaimana hidupnya seperti bangunan yang diruntuhkan.
hanya tinggal sisa-sisa dan puing-puing. Ya, saya terlalu berpuisi itu kan. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Ia membongkar aku semua tempat sehingga aku lenyap. Sudah tinggal puing-puing, harapan sudah sirna, tidak ada apa-apa. Yang selanjutnya, ayat yang ke-10b. Bukan hanya sebagai sebuah bangunan yang diruntuhkan, tapi sebagai sebuah pohon yang dicabut dari akar-akarnya. Dan seperti pohon, harapanku dicabutnya. Kalau saudara mencabut sebuah pohon dari akarnya, cepat atau lambat pasti akan mati, betul? Sari-sari makanan tidak akan didapatkan darinya, mengering dan akhirnya mati. Sudah tidak ada lagi. Semua tercabut. Bahkan satu lagi digambarkan seperti orang yang sedang dikepung dan tidak ada jalan keluar. Ini satu realitas, satu kenyataan yang pernah dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Nah, saudara sekalian, apakah kita sedang mengalami hal yang sama di tengah-tengah corona seperti ini? Saya rasa tidak, bukan? Saudara masih bisa menikmati jalan-jalan meskipun banyak jalan yang ditutup. Saudara masih bisa belanja. Saudara masih bisa makan 3 kali sehari. Saudara masih bisa main teatring dan lain sebagainya. Saudara masih bisa menikmati, kita bisa menikmatinya. Ya. Tapi lihatlah orang ini. Tapi saudara sekalian, dalam situasi yang tidak mendukung sama sekali, Ayub diajar oleh Tuhan untuk lebih dalam menantikan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa yang seringkali kita lakukan adalah dosa yang disebut dengan ketidaksabaran. Berapa banyak kita orang-orang percaya yang tidak sabar? Kita mungkin bisa mengutip di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 hingga 20 tentang buah roh, yang dimana di situ terkandung kata kesabaran. Mudah sekali kita mengatakan sabar, sabar, sabar. Tapi pada waktu-waktu tertentu, pada situasi-situasi yang sangat menggoncang emosional kita, kita tidak sabar. Allah mengajar kesabaran kepada kita untuk menanti jawabannya di waktu-waktu yang sukar. Ada jawaban, amin. Selalu ada jawaban. Sabarlah jawabannya. Beberapa hari yang lalu saya menyanyikan lagu Januari. Judulnya Januari. Lagu yang dikarang oleh Glenn Fredly. Ya. Coba Mbak Etis bisa mengawali lagu itu? Atau Jem bisa mencoba mengawali lagu itu? Apa? Ayo. Jangan malu-malu dan pura-pura nggak tahu gitu. Ayo, Agnes coba. Saya rasa tahu semua lagu Januari. Awalnya saja. Atau Irin. Kalau nggak tahu, buka Mbak Google. Ayo. Ayo agak keras. Ini usi dari Ambon. Ayo, coba. Ayo mulai buka. Nggak ada di dalam kitab. Ayo. Itu tengah-tengah. Ya. Coba ketika saya membaca lirik lagu Januari, coba awal. Ayo. Berat bersama. Enggak. Coba
Jangan-jangan Sim tahu Sim. Ayo, mulai coba pelan-pelan buka ya. Ya. Gimana? Sekarang udah mulai nangis soalnya. Berat bebanku. Lagu itu diawali beban yang berat. Tapi ternyata saya membaca judul lagu Januari itu muncul di akhir, betul? Iya toh? Iya aja saudara, saya sudah membacanya. Diawali dengan beban yang berat sekali. Kasih sampai di sini. Bisa nyanyi lagu itu? Ya nanti kita nyanyikan setelah ibadah ya. Beban berat. Baru kita menemukan kata Januari. Sabarlah menantikan sampai lagu itu dinyanyikan selesai. Artinya sabarlah menunggu jawaban Tuhan sampai lagu-lagu penderitaan itu kita nyanyikan sampai berakhir. Dan kita akan melihat luar biasa. Saudara, dalam menantikan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang sangat dekat dengan hati Allah. Seringkali kita memperlakukan Tuhan itu seperti seorang jin yang berada di lampu wasiat. Dengan mengusap-usap lalu jin itu keluar. Lalu jin itu akan mengatakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau daripadaku? Lalu kita mengatakan, aku mau ini. Lalu jin itu akan memberikan apa yang kita inginkan. Akan menjawab dengan begitu cepat apa yang kita mau. Penderitaan itu mengajarkan kita untuk semakin dalam untuk menanti waktu Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita nanti itu jelas rasanya jauh lebih nikmat dan lebih enak. Kalau saudara makan pisang-pisang di karbit, kelihatannya kuning tapi sepet, saudara. Saya ingin mengajak kita semua, nantikanlah waktu Tuhan. Terakhir, saudara nggak ketar-ketir ya? Ini ibadah lebih dari 10 orang. Yang terakhir, kita akan memiliki pengenalan yang lebih intim dengan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan memiliki pengenalan yang lebih intim dengan Allah. Kita akan memiliki pengenalan yang lebih intim. Saya menikah dengan istri sudah berjalan 27 tahun. Selama 27 tahun itu saya mengarungi lautan kehidupan. Ya. Ada banyak suka dan duka. Kadang saya tertawa, kadang saya bersandar, tapi saya juga kadang-kadang berdebat, bahkan bertengkar. Saat saya jogging di atap, bukan di dak atas. Kalau di atap kan nggak mungkin. Namanya saya kucing. Sedikit stand up komedi ya. Saya di dak atas. Saya mengungkapkan wanita di dunia ini yang saya cintai hanyalah kamu. Ya. Saya nggak pakai jurus Dodit Mulyanto. Ya kamu. Ya saudara sekalian. Ya. Lalu istri saya mengatakan, aku juga dengan kamu. Walaupun pagi-pagi harus bertengkar, berdebat, hal-hal yang remeh-temeh. Tapi coba pernikahan yang semakin lama, semakin dalam, itu bukan dilewati di dalam manis madu kemesraan, tetapi juga perdebatan dan bertengkar. Kita sama-sama bisa meminjam sebuah iklan dari Ji Samsu. Kalau tidak ada lu
tidak ada yang ramai. Saudara-saudara sekalian, di dalam waktu 27 tahun itu, ada satu istilah yang dipakai di dalam bahasa Alkitab, yaitu kata yada. Yada itu mengenal. Pengenalan yang lebih intim, pengenalan yang lebih dalam, yang menyatu di dalam hubungan mental, yang menyatu di dalam hubungan emosional, bahkan menyatu di dalam hubungan spiritual, yang puncaknya adalah penyatuan di dalam tubuh. Makanya ada di dalam istilah pernikahan yang disebut dengan persetubuhan suami istri. Persetubuhan yang menyatukan antara emosional, kedalaman jiwa, kedalaman emosi yang pada puncaknya masuk di dalam penyatuan tubuh atau penyatuan seksual. Seksual merupakan ungkapan yang begitu dalam, hubungan yang begitu intim antara Kristus dan gerejanya. Paulus pernah mengungkapkannya di dalam surat Efesus pasal yang kelima. Nah, saya mencoba mengambil kata yada itu. Satu hubungan yang begitu dalam, mengenal Allah merupakan hubungan pribadi. Saudara bertumbuh di dalam keintiman dan persekutuan melalui hubungan, dan bukan melalui teori maupun teologi. Teori-teologi hanya menyediakan satu pemahaman yang mengisi kerangka pikir kita, tetapi hubungan itulah yang membangun keintiman kita semakin dalam dengan Tuhan. Amin. Kita akan memiliki pengenalan yang lebih intim dengan Allah, yang lebih dalam dengan Allah. Dan itu biasanya terjadi setelah kita memasuki masa-masa penderitaan. Wow. Keluarga Allah yang saya kasihi, di dalam masa-masa saudara berada di dalam karantina mandiri di rumah masing-masing, saya mengajak saudara semakin intim dan semakin dalam hubungan dengan Allah secara pribadi. Saudara semakin masuk di dalam hadiratnya dan merasakan kedekatan dan kemesraannya dengan Allah. Mengenal Allah itu merupakan inti dari kekristenan kita. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Kekristenan merupakan hubungan kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus, dan justru di dalam situasi-situasi di mana penderitaan itu melanda, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah jalan bagaimana kita semakin masuk di dalam hubungan yang semakin dalam dengan Dia. Amin. Semakin intim, semakin dalam, semakin mesra. Konon katanya, orang mengatakan pasangan suami istri yang menikah lama sekali, bahkan sudah melewati puluhan tahun, bukan hanya pikirannya yang sama, tetapi juga wajahnya kadang-kadang juga sama, tapi minimal kelakuannya sama. Saya tidak bisa membayangkan Ananias dan Safira itu menikah berapa lama. Ketika yang satu bohong. Ya. Tapi mungkin saya mencoba untuk mengolah alik pengamatan saya. Ketika saya melihat Pak Slamet dan Ibu Sutiani menikah sudah cukup lama, maka mirip-mirip ya. Ibu Tika, mirip-mirip kan Pak Slamet dengan Ibu Sutiani, wajahnya hampir sama. Saya nanti setelah sekian lama menikah dengan Ibu Umi, pasti wajahnya sama, minimal sama-sama ompongnya, saudara.
minimal sama-sama berkerutnya, minimal sama-sama memakai kaca tebal, minimal semakin lama semakin budeknya sama, minimal sama, ya. Termasuk sama bagaimana cara menghitung uang dan menghabiskannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu betul kedalaman yada kita dengan Tuhan. Saya mencoba mengutip dari seorang yang bernama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu pernah menulis bukunya di tahun sekitar 1200-an. Kita belum ada waktu itu. Dia menulis buku yang begitu luar biasa tentang teologi, tentang Allah. Dan selalu dia katakan bahwa ini merupakan buku yang terhebat, tertinggi mengenai Allah. Di akhir hidupnya, Thomas Aquinas mendapat penglihatan dari Kristus mengenai gerejanya. Lalu di dalam penglihatannya itu, Thomas Aquinas mengatakan, semua yang saya tulis itu semuanya hanya sampah, tidak ada artinya. Lalu dia mengatakan begini, kebahagiaan seseorang diterjemahkan di dalam sebuah istilah yang disebut dengan visio Dei. Kebahagiaan tertinggi dan terlengkap adalah ketika manusia bisa memandang Allah dan bertatap muka dengannya. Di dalam yada, kita bukan hanya mengenal secara pribadi, tapi kita akan serupa dengan Dia. Jemaat Tuhan akan serupa dengan gambarnya, akan serupa dengan Kristus. Amin. Justru ini terjadi pada waktu kita melewati masa-masa penderitaan. Pada waktu masa nikmat, kita menjadi pongah, kita menjadi angkuh, kita menjadi sombong dan mudah menghakimi perjalanan iman orang lain. Tapi justru di dalam masa-masa penderitaanlah kita menjadi orang yang bijak, lembut hati, oleh karena kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, penderitaan tidak selamanya berakhir dengan buruk, bahkan mengenaskan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, di dalam penderitaanlah kita bisa mengenal Allah dan menemukan Dia. Dan kita bisa berkata seperti Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang, garis bawah, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kalau selama ini kita hanya mendengar khotbah, tapi justru penderitaanlah yang membuat kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Tuhan memberkati kita. Jangan putus asa. Tunggulah waktu Tuhan berkarya di atas kita. Izinkanlah tangannya yang perkasa dan lembut itu merendah dan menghasilkan mahakarya yang agung, yaitu kita. Dan biarlah pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah online ini, saudara tetap sabar dengan Allah. Nantikanlah karyanya. Dan Tuhan akan dibuatnya serupa dengan gambarnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya mengajak saudara sekalian menyanyikan lagu ini tadi. Ya. Saya sangat suka beberapa hari terakhir ini saya menyanyikan lagu ini. Bukan Januari ya, bukan kasih sampai di sini, bukan itu. Tentang jejak Tuhan.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Walau 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, walau di belantara yang kelam. Walau 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Saudara sekalian, Saudara adalah mahakarya Allah yang agung. Kalau saat-saat ini Allah sedang merendah saudara, kalau saat-saat ini Tuhan sedang menenun hati saudara, Dia tahu persis hasil akhirnya. Walaupun seketika ketika jarum-jarum yang dijatuhkan itu menyakiti jiwa kita, sekalipun seketika itu merobek-robek kita, Sang Penenun Agung itu tahu persis akhir hasil. Mungkin saat ini saudara didera oleh kesepian, saudara didera oleh kesulitan, saudara dihantam oleh kesepian, keterpurukan. Secara lebih Bapak Ibu berada di dalam masa-masa karantina, saudara tidak bebas keluar kemana-mana. Dan pagi hari ini saudara duduk di rumah masing-masing dengan anak istri, dan saudara mengalami firman, bukalah hatimu, izinkanlah firman itu jatuh di dalam hatimu, dan hatimu yang subur itu tempat firman itu bertumbuh, saudara sekalian. Aku berdoa di tempat ini kiranya berkat Allah turun di tengah-tengah keluarga kami, keluarga Allah yang kami kasihi. Aku berdoa biarlah firman itu menguatkan, menghibur, meneguhkan, membangun. Kalau selama ini perspektif kami keliru, bahwa berkat material itu menjamin kelangsungan dan kenyamanan hidup kami. Pagi hari ini kami diajar oleh Tuhan mengenai kehidupan Ayub. Meskipun dia adalah orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan, Tuhan izinkan kesulitan itu melanda hidupnya. Tapi kami menemukan di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir kisahnya, Tuhan memulihkan. Dan aku berdoa, Tuhan pulihkan umat-Mu. Sekali lagi pulihkan Indonesia, pulihkan umat-Mu, pulihkan keluarga-keluarga-Mu. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang meliputi, yang memenuhi segala akal, yang melampaui segala akal itu memenuhi bangsa kami. Diberkatilah pemerintahan kami, diberkatilah pemimpin kami, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah para tenaga medis yang berada di garis depan, di garda terdepan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan selama siang malam mereka harus merawat pasien ini.
Tuhan, aku berdoa beri kekuatan secara ekstra dalam nama Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan untuk jemaat yang hadir, yang ingin memberikan persembahan nanti bisa langsung ke depan, ditaruh di kantong persembahan yang di depan. Kita akan menutupkan ibadah kita. Nanti doa berkat dan doa penutup akan kembali doakan oleh Bapak Gembala. Kita sambil mengangkat lagu pujian Ajarku Memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri dan hati karyamu. Haleluya. Tuhan, aku berdoa memberkati persembahannya, memberkati umatmu yang ada, memberkati pekerjaan yang ditekuninya. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk persekutuan yang manis. Sekali lagi, tangan Tuhan yang bermurah hati itu memberkati kami semua. Akhir dari ibadah ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, maupun saudara-saudaraku yang sempat berkumpul, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasihnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, mengangkat saudara-saudara yang setia kepadanya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.